Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita satu di dalam doa. Firman-Mu ya Allah akan kami baca dan renungkan saat ini. Kami mohon hikmat dan pengertian yang bersumber daripada kuasa Roh-Mu yang kudus. Berikan hikmat dan pengertian kepada kami. Pakailah hamba-Mu ini ya Allah untuk menjadi alat di tangan-Mu. Berfirmanlah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru Injil Matius pada pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Matius pada pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Mari kita simak bersama-sama firman Tuhan yang tertulis dan akan dibaca demikian. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datanglah,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang telah mendengarkan firman ini dan mampu menjadi bagian di dalam pelaku firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Puji nama Tuhan. Setiap pengajaran ataupun perbuatan dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh Yesus dalam merespon setiap bahagian-bahagian yang ingin diterima, diperoleh
bahkan diharapkan oleh semua orang yang mendengarkan, yang mengikuti dia, adalah bagian terpenting yang merupakan sebuah perwujudan dari pembuktian sebuah kuasa. Sebuah kuasa dan ucapan dari seorang anak Allah untuk merespon dan menjawab setiap bagian-bagian terpenting, sehingga semua orang akan menjadi yakin dan percaya. Dan kuasa ucapan serta mujizat yang disampaikan, yang dilakukan oleh Yesus pun tentu adalah sebuah bukti dari kasih, sebuah bukti dari kepedulian, sebuah bukti dari sebuah harapan dan sekaligus jawaban dari apa yang dikehendaki oleh mereka yang mendengar, yang percaya, yang mengimani setiap bagian-bagian terpenting dari apa yang Yesus ajarkan, dari apa yang Yesus buat, dari apa yang Yesus lakukan pada saat itu dan pun kepada konteks kehidupan orang yang percaya pada masa kini dan selanjutnya. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dalam konteks nas ini, dan ketika seorang perwira yang ada di Kapernaum pada saat itu menjumpai dan berharap serta memohon kepada Yesus dengan dua hal yang memberikan kepada mereka keinginan dan harapan supaya memperoleh jamahan, sentuhan kasih dan kuasa mujizat Yesus berlaku dan terjadi kepada seorang yang kena kusta ini maupun kepada seorang perwira di Kapernaum yang hambanya terbaring sakit lumpuh. Konteks nas ini pun jemaat ingin memberikan kepada kita semacam pemaknaan bahwa setiap ketekunan, bahwa setiap keinginan dan harapan yang tidak pernah terputus yang dimohonkan kepada kuasa Yesus untuk berlaku dan dinyatakan akan memperoleh sebuah hasil, akan memperoleh sebuah jawaban dari Yesus yang akan memberikan apa yang mereka inginkan saat itu. Yang pertama, jemaat, seorang yang kena penyakit kusta ini datang kepada Yesus dan memohon supaya ia menjadi tahir atau supaya dia menjadi sembuh. Kemudian yang kedua, seorang perwira yang ada di Kapernaum ini menjumpai dan memohon juga kepada Yesus dengan ucapan yang sama, Tuanku. Hal ini tentu menjadi sebuah pernyataan sekaligus bukti dari apa yang mereka inginkan dalam sentuhan dan jaman kuasa Yesus itu akan berlaku dalam kehidupan mereka ketika mereka meyakini dan percaya apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang senantiasa diwujudkan oleh Yesus untuk menjawab setiap bahagian dari keinginan dan harapan mereka. Jika Tuanku mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Sebuah ungkapan dari seorang yang kena penyakit kusta ini tadi, apapun yang dilakukan oleh Yesus dia percaya. Apapun yang dikatakan oleh Yesus dia akan menurutinya. Sama juga berlaku kepada perwira di Kapernaum ini tadi. Mereka mengabaikan
status dan kedudukan mereka, sehingga mereka benar-benar menjadi seorang pribadi yang sungguh-sungguh tidak berarti apa-apa di hadapan anak Allah ini. Meminta belas kasihan anak Allah, meminta sentuhan kasih anak Allah ini supaya menjamah dan memberikan apa yang mereka inginkan. Dengan sebuah catatan tentu jemaat, mereka percaya, tidak setengah-setengah. Apa yang akan dikatakan, apa yang dilakukan oleh Yesus, itulah yang mereka terima. Itu yang akan mereka syukuri, itu akan mereka senantiasa selalu imani bahwa setiap tindakan dan perkataan yang Yesus sampaikan akan terjadi. Artinya jemaat adalah iman mereka memberikan sebuah bukti bahwa setiap apa yang dilakukan oleh Yesus akan menjadi bahagian yang mereka selalu percaya itu mampu memberikan kelegaan, kekuatan, dan kesembuhan kepada mereka. Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, kata Yesus. Ayat yang ke-13. Bahkan ada semacam pesan dari Yesus dalam konteks nas ini jemaat. Setelah apa yang mereka terima dari Tuhan Yesus, mereka harus wujudkan semua yang ada itu dalam respon kesungguhan dan ketaatan mereka untuk selalu tetap mengikuti dan mengikuti apa yang mereka imani. Tidak pernah terputus ketika mereka hanya memerlukan uluran tangan Yesus, jamahan Yesus. Tapi dalam proses kehidupan mereka selanjutnya, Yesus menginginkan supaya mereka selalu menjaga, supaya mereka selalu bertekun, agar bagian terpenting yang boleh mereka terima itu mampu mereka miliki dengan utuh dan sempurna di dalam kasih dan kemahakuasaan anak Allah ini yang selalu berlaku dan terjadi bagi setiap orang yang mengharapkan, yang menginginkan. Kuasa kasih Yesus itu dinyatakan di dalam aspek kehidupan mereka. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus mengajarkan kita jemaat untuk tahu selalu bersyukur dalam setiap hal. Dari apa yang telah kita terima, baik dalam kesukacitaan maupun dalam pergumulan yang kita alami dan berlangsung dalam hidup kita. Dan kuasa kasih Yesus tidak akan pernah terbatas kepada siapapun dia. Yang percaya bahwa bahagian dari harapan dan keinginan yang kita mohonkan kepada Allah akan diberikan dalam sebuah jawaban pada saat dan waktu yang dikehendaki oleh Allah, bukan pada saat dan waktu yang ditentukan oleh kita untuk terjadi dan berlangsung dalam kepenuhan hidup kita. Inilah firman iman bagi kita pada saat ini jemaat. Wujudkan, nyatakanlah dasar dari apa yang kita imani dan yakini hanya kepada kuasa dan kebaikan Tuhan Yesus, Sang Pemilik hidup kita ini, sehingga kita pun akan memperoleh kekuatan, kelegaan, dan sukacita dalam setiap kepenuhan hidup kita. Selamat bersyukur dalam menjalankan setiap waktu-waktu yang ada dalam kehidupan kita
dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu bagi kami saat ini, terpuji nama-Mu yang kudus. Inilah ya Tuhan, setiap kehidupan kami seluruh jemaat-Mu saat ini. Kami sangat yakin dan percaya dalam setiap jerih lelah gumul dan juang kami. Dalam setiap kesukacitaan maupun kebahagiaan kami. Kami diajarkan untuk selalu bersyukur kepada-Mu dan memohon hanya kepada petunjuk dan kuasa kasih-Mu yang menolong, yang memberikan kepada kami setiap hal yang baik dalam hidup ini. Kami percaya Bapa di surga, bahwa anugerah dan kasih setia-Mu selalu ada dan menuntun langkah hidup kami. Berkati kami ya Tuhan seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Dalam setiap hal yang boleh berlangsung yang kami jalani dan tekuni, kami percaya Tuhanlah yang selalu menuntun menjaga hidup kami. Kami percaya Tuhan selalu memberikan kuat dan sehat bagi kami. Kami percaya Tuhan memulihkan akan setiap hati kami yang dalam pergumulan, keterbatasan fisik kami Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Kami percaya Bapa di surga, bahwa dalam tuntunan dan kasih-Mu kami jemaat-Mu di sini boleh menjalani setiap waktu-waktu kami dengan ditopang di dalam kasih dan anugerah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, berkati segenap pelayanan kami di jemaat ini. Berkati pembangunan gereja-Mu yang ada di jemaat kami ini. Berkati seluruh kami jemaat Tuhan sehingga kami tetap selalu bersyukur dan berbagi kasih dalam setiap pekerjaan Tuhan, dan pun dalam setiap pemenuhan kebutuhan hidup kami tiap-tiap hari. Lawat ya Tuhan jemaat kami yang dalam usia lanjut. Berkati mereka ya Tuhan dalam tumbuh kembang anak-anak kami. Biarlah mereka selalu ya Tuhan memperoleh setiap bahagian yang penting dalam pertumbuhan iman dan kekuatan yang hanya bersumber daripada penyertaan dan Roh-Mu yang kudus ya Allah. Berkati ya Tuhan akan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh menikmati 75 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami. Para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai pelosok daerah, dalam situasi dan keadaan bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, kami percaya Tuhan akan mengganti menjadi sebuah kesukacitaan dan pemulihan menurut rencana dan kehendak Tuhan. Inilah ya Allah harap mohon dan doa kami kepadamu saat ini. Ampuni dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.